Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat yang paling utama, yakni nikmat iman, nikmat Islam, sehingga menjadi kompas arah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlu baitnya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak yaumil kiamah kita mendapatkan pertolongan syafaatun uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ian Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan materi model pembelajaran yang sudah dipelajari di matkul atau mata kuliah model-model pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah model-model pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Nilna MPD. Nah, terkait model pembelajaran yang sudah dipahami ya, ataupun yang sudah dipelajari dalam mata kuliah model-model pembelajaran, ada model pembelajaran tentang problem based learning, atau yang lebih kita kenal PBL singkatannya itu. Nah, kawan-kawan semua, problem based learning atau model pembelajaran problem based learning ini adalah model pembelajaran yang menjadikan masalah utama sebagai awal proses dari belajar, yang dimana si siswa tidak selalu menerima materi dari guru, tetapi nantinya si siswa diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, terus nantinya mencari informasi, yang mana itu semua dilakukan untuk mencari solusi daripada masalah ataupun materi yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, tujuan utama dari problem based learning ini adalah melatih peserta didik untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berdiskusi, lalu mampu menjalin kerjasama antar kelompok, seperti itu. Nah, ada karakteristik dalam problem based learning ini. Yang pertama, proses belajar itu dilakukan dari suatu masalah, ataupun proses belajar itu diawali dari sebuah masalah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing saja, sedangkan penggerak ataupun yang menjadi objek utamanya itu adalah peserta didik. Jadi peserta didik harus aktif mencari informasi maupun berdiskusi. Nah, sedangkan si guru hanya memberikan arahan ataupun jadi pembimbing dan fasilitator saja. Yang ketiga si siswa harus mencari informasi ataupun sumber gitu kan yang terkait dari masalah tersebut. Baik sumber itu dari artikel, dari buku, ataupun dari hasil diskusi bersama temannya ataupun
kelompok gitu kan, hasil diskusi kelompok. Nah terus dalam sintak-sintak ataupun langkah-langkah problem based learning itu ada 5 tahap ya. Yang pertama guru memberikan suatu masalah gitu kan, suatu problem yang mana ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk nantinya si siswa dapat mencari jawaban ataupun informasi. Itu yang pertama, guru memberikan sumber masalah yang nyata gitu agar nantinya si siswa bisa menggali informasi ataupun menemukan informasi dari masalah tersebut. Terus yang kedua pengorganisasian, yang mana si guru pada tahap selanjutnya itu membentuk kelompok si siswa menjadi beberapa kelompok, contohnya menjadi 2 kelompok, 3 kelompok ataupun 4 kelompok. Lalu tahap selanjutnya, tahap ketiga, sintak ketiga, si guru menjadi pembimbing ataupun pengarah dalam pembelajaran tersebut ya. Ya ini artinya si guru harus menjadi pembimbing untuk siswa menemukan informasi, menggali informasi gitu kan. Baik informasi itu nantinya bersumber dari buku ataupun internet maupun dari hasil diskusi tersebut. Yang keempat, sintak yang keempat, ketika semua hasil proses sudah dilakukan, si peserta didik pun sudah menemukan hasil maupun data yang terkait dengan masalah tersebut gitu kan, masalah yang diberikan oleh guru. Nah maka si peserta didik itu harus bisa menjelaskan hasil daripada observasi masalah tersebut gitu kan, dengan cara mempresentasikan hasil tersebut di depan kelas, di depan para peserta didik yang lainnya. Nah tahap yang kelima, sintak yang kelima, guru dan siswa melakukan evaluasi apakah pembelajaran ini itu sudah tercapai ataupun tidak gitu kan. Nah bagaimana solusinya nanti gitu, kalau toh nantinya sudah tercapai ataupun tidak tercapai. Nah dalam problem based learning juga ada kelebihan, ada kekurangan juga. Kelebihan dalam problem based learning ini yaitu peserta didik bisa belajar berpikir kritis, secara kritis, bisa belajar memecahkan suatu masalah, dan bisa belajar juga cara bagaimana bekerja sama dengan teman yang lainnya, seperti itu. Intinya dalam kelebihannya problem based learning itu sangat banyak sekali, terutama bisa melatih peserta didik dalam berpikir kritis, itu yang paling utama. Terus bisa meningkatkan kemandirian dalam belajar. Nah sedangkan dalam kekurangannya itu, problem based learning itu cukup memakan waktu untuk meneliti ataupun untuk mencari sumber informasi tersebut. Dan di sisi lain siswa pun ada yang aktif dan ada yang pasif juga gitu kan. Ada yang pikirannya itu bisa diajak untuk berpikir kritis, ataupun ada yang kurang dalam berpikir kritis tersebut. Terus juga ada kan kadangkala ada siswa yang introvert maupun ekstrovert. Nah di sisi lain kekurangannya itu dalam proyek problem based learning itu, siswa yang ekstrovert itu seringkali sulit untuk diajak berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Nah menurut saya sendiri problem based learning itu salah satu model pembelajaran yang sangat epik, yang sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah, karena merujuk kepada hal tadi, banyak kelebihan yang bisa didapatkan oleh peserta didik gitu. Banyak kelebihan yang bisa didapatkan oleh peserta didik dalam menggali sebuah informasi maupun walaupun memecahkan masalah tersebut. Nah terus contohnya ya, kita beri contoh dulu. Contohnya dalam pendidikan agama Islam, materi pendidikan agama Islam.
Dalam problem based learning itu, contoh si guru memberikan sebuah kasus tentang kejujuran, sikap kejujuran. Kenapa masih banyak siswa ataupun orang yang tidak jujur? Sedangkan di dalam agama Islam kejujuran itu sudah menjadi hal yang mutlak gitu kan, yang tidak dipertanyakan kembali. Nah, maka si siswa mencari informasi, membuat kelompok mencari informasi baik dalam buku, jurnal, artikel ataupun yang lainnya. Nah, maka nantinya si siswa akan mendapatkan hasil informasi tersebut baik dalam diskusi maupun dalam hal mencari sumber dari yang lainnya. Maka kalau sudah mendapat jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut, si siswa diajak untuk bisa mempresentasikan hasil daripada masalah tersebut, jawaban dari masalah tersebut. Nah, maka menurut saya pribadi, problem based learning itu adalah sebuah model pembelajaran yang cocok untuk digunakan di berbagai sekolah gitu kan, di berbagai tingkat sekolah, terkhusus untuk tingkat MTS, MA ataupun perguruan tinggi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya pahami dari model pembelajaran problem based learning. Mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman yang mendengarkan. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ada di sumber mata air Sirahna.